Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Irfan Dwi Kurniawan dari Offering B313AB dengan NIM 2205236088878 Prodi S1 Teknik Sipil. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tahapan mengenai pembuatan program pada Visual Basic 6.0 untuk menghitung nilai reaksi perletakan dan nilai momen pada tumpuan balok. Jadi di sini saya akan menggunakan aplikasi Visual Basic untuk membuat programnya. Jadi program yang kita buat pada studi kasus kali ini merupakan program sederhana. Baik, langsung saja. Pertama di sini saya akan terlebih dahulu membuka uh, aplikasi Visual Basic-nya. Baik, di sini saya sudah membuka aplikasi Visual Basic-nya dan ini merupakan tampilan pertama ketika kita membuka aplikasi Visual Basic. Jadi di sini pada Visual Basic sendiri ada beberapa fitur program yang dapat kita gunakan untuk membuat program-program. Tapi yang pada penjelasan studi kasus kali ini saya akan menggunakan fitur standar X. Baik, di sini merupakan tampilan pertama dari fitur standar X. Jadi untuk studi kasus yang pertama saya akan membuat nilai reaksi perletakan dan untuk perhitungan nilai momen di atas dua tumpuan. Jadi, baiklah sebelum itu kita harus memformat terlebih dahulu tampilan programnya pada form yang akan kita gunakan dengan mengubah ataupun mengedit formnya dan juga menginput beberapa fitur seperti label, teks, dan komen pada form yang akan kita gunakan. Jadi, yang pertama di sini saya akan mengedit dulu ukuran dari form dan juga beberapa properties lainnya. Di sini saya akan menuliskan form balok untuk nama. Jadi kita untuk mengedit properties kita bisa melihat pada pojok kanan bawah. Di sini ada kolom properties dari variabel terkontrol yang akan kita edit. Jadi untuk yang pertama di sini saya akan mengedit terlebih dahulu formnya. Di sini saya sudah mengedit namanya, kemudian lanjut kita edit captionnya. Kemudian untuk ukurannya juga kita tidak lupa untuk mengedit. Di sini saya sudah memiliki beberapa ketentuan untuk ukuran dan juga nama beserta captionnya. Ini kita untuk ukurannya sendiri untuk formnya itu 15.000 dikali 5.000. Nah, ini sudah saya edit untuk formnya. Kemudian kita masukkan frame di sini yang kedua. Kita masukkan terlebih dahulu frame-nya. Kita menggunakan dua frame di sini. Nah, untuk frame-nya sendiri, untuk namanya tetap tapi yang kita edit adalah caption-nya. Ukuran 6.000 dikali 2.600. Ini frame-nya juga sama. Nah, kita edit saja untuk ukurannya sudah sama. Kita menggunakan sistem copy dan paste dan kita tinggal mengedit. Di bagian nama dan juga bagian caption ya. Itu bisa kita input untuk bagian inputan label, posisi label, teks, dan komen ya.
Jadi untuk penyebutan fitur label, teks, dan komen itu terletak di bagian kiri atas. Di sini juga terletak beberapa fitur lainnya seperti frame, kemudian ada text, list box, combo box, dan beberapa fitur lainnya yang bisa kita input ke dalam form yang kita gunakan. Baik, jadi di sini kita akan menggunakan juga 6 label dan juga 6 text box ya pada studi kasus kali ini. Untuk ukurannya, untuk labelnya sendiri itu 2000 dikali dengan 500. Ini bisa kita copy saja ya, untuk mempermudah. Jadi nanti tinggal kita ubah bagian nama dan juga captionnya. Untuk ukurannya sudah seragam. Kemudian kita input untuk teksnya. Dan juga untuk komen buttonnya kita menggunakan dua. Kita letakkan pada bagian bawah. Nah, kurang lebih seperti inilah susunan dari eh, teks dan juga label serta komen yang kita gunakan pada form studi kasus pengerjaan kali ini. Nah, setelah itu kita bisa mengedit juga pada bagian komen. Untuk nama, edit dulu bagian komennya. Ini kita bisa dengan untuk komen perhitungan kita ganti dengan CM berhitung untuk namanya, dan sama juga untuk CM komen selesainya ganti dengan caption selesai. Untuk namanya di sini kita bisa menggunakan nama. Sebenarnya untuk studi kasus ini kita akan menggunakan namanya untuk yang satu itu teks L, sesuaikan dengan labelnya nanti ya, XP, XA, dengan di sini teks VA, teks VB, dan juga teks L. Untuk labelnya di sini kita edit namanya tetap, cuma kita ganti caption aja untuk label untuk sebagai keterangan fungsinya.
Untuk mengeditnya juga sebenarnya kita untuk mengedit tiap variabel terkontrol itu tinggal kita klik sekali, nanti dia akan muncul di kolom properties editan variabel terkontrol yang ingin kita edit. Di situ kita bisa memilih berbagai macam opsi edit properties yang kita inginkan sesuai dengan kebutuhan visual program yang kita kerjakan. Gitu. Nah, ini sudah jadi untuk tampilan program formatnya, ada form yang kita gunakan. Nah, setelah itu kita bisa langsung untuk menginput kode terprogram yang kita input pada studi kasus bahasan kita kali ini. Jadi pada studi kasus kali ini kita akan menggunakan uh, kode program boolean atau true and false. Jadi yang pertama kita bisa input dulu untuk kode di CMD hitungnya. Dan pastikan tidak ada typo ya saat menginput kode programnya. Kemudian di sini kita berikan deklarasi terlebih dahulu. Kemudian kita input untuk bagian CMD sisanya dengan unload.me. Ini fungsinya untuk mereset semua program. Jadi ketika program telah selesai kita gunakan dan kita input, kita klik tombol komen hitung, komen selesai, maka program itu akan tertutup secara otomatis. Dan untuk membuka tampilan kode program tadi itu kita bisa menggunakan dua cara. Kita bisa menggunakan klik kanan pada mouse kemudian kita klik view code ataupun mengklik dua kali pada variabel terkontrol yang ingin kita input dengan kode program. Jadi kalau misalkan kita gunakan view code sama aja. Nah, ini merupakan kode program awal. Bisa kita langsung tes programnya. Kita jalankan dengan cara mengklik tombol start di sini ataupun juga kita klik F5 pada keyboard. Nah, setelah itu coba kita input jadi ya. Nah, ini sudah berhasil ya. Kita coba dengan angka lain. Berhasil. Dan kita coba dengan angka 0. Hanya error karena memang tidak bisa, program itu membaca tidak bisa dibagi dengan 0 sejatinya. Jadinya makanya kenapa error seperti ini karena masih dibagi dengan 0. Ya, untuk melengkapi program tadi, kode programnya kita bisa langsung menambahkan untuk kondisi boolean.
Kenapa di sini kita akan menggunakan kondisi boolean juga. Nah, jadi kita masukkan kode boolean, deklarasi variabel berupa data boolean, kemudian selanjutnya kita tambahkan menu hitung. Ini menu hitung. Cara menambahkan menu hitung itu ada tools, ini kita klik menu tools dan juga terus kemudian kita klik menu editor, atau juga kita bisa klik kanan, di sini juga ada menu editor, juga kita bisa klik. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa berikan nama menu hitung di ini, optionnya menu hitung. Next, kemudian untuk sama untuk yang menu selesainya juga sama, captionnya menu selesai, dan menu selesai. Setelah itu kita klik OK. Kemudian bisa kita input kode pada menu hitungnya dengan kode sebagai berikut. Dan kita melakukan else. Nah, ini sudah ditambahkan pada menu hitungnya. Jangan lupa untuk menambahkan pada menu selesainya. Dan menu selesai sama juga dengan komen selesainya, unload ini. Kemudian kita coba lagi programnya, kita tes dengan angka acak. Sudah kita dengan angka 10, 6, 4. Hasilnya sudah keluar. Dan untuk yang keduanya 10, 4, kemudian dengan min 1. Berhasil berjalan programnya, perhitungannya. Kemudian 10, 2, 13. Berhasil keluar. Dan terakhir kita coba dengan 0, 0, 2, dan 6. Nah, terjadi error lagi karena memang programnya kembali lagi tidak bisa membaca perhitungan program yang digunakan. Ini kita end aja. Jadi kurang lebih seperti itu untuk uh, penjelasan studi kasus yang pertama. Di sini saya memberikan keterangan sebagai watermark bahwa ini saya sebagai Irfan yang membuat program ini. Sebagai keterangan saja kita tambahkan di bawahnya. Baik, jadi sekiranya itu merupakan penjelasan tahapan kerja dari studi kasus yang pertama menggunakan kode fungsi boolean. Kemudian kita akan lanjut ke studi kasus berikutnya
yakni merupakan perhitungan nilai perletakan dan nilai momen lentur pada balok di atas dua tumpuan akibat beban terpusat. Jadi ini bisa kita save terlebih dahulu untuk studi kasus yang pertama dengan cara save project. Kemudian di sini file name-nya terserah. Jadi kita ramukan di sini form balok studi kasus misalkan 7. Kita save untuk file name-nya, kita save dengan form balok studi kasus 7. Nah, setelah itu program akan tersave secara otomatis dan kita bisa langsung close untuk lanjut ke eh, bahasan studi kasus berikutnya. Close, kemudian kita buka lagi Visual Basic. Kita gunakan lagi standar X. Langsung saja formnya kita besarkan terlebih dahulu. Kemudian kita input. Di sini susunan frame itu kita menggunakan 3 frame ya. Frame 1, frame 2, dan frame 3. Untuk caption dari setiap frame di sini yang pertama saya gunakan panjang balok, posisi beban, jarak beban, dan posisi X. Nah, frame keduanya saya tulis reaksi perletakan. Kemudian yang frame ketiga perhitungan momen. Lanjut susun label, teks, dan komennya. Atur dulu bentuk frame ya. Untuk label yang pertama kita menggunakan 4 label dan 4 teks pada frame paling atas, frame pertama. Kita gunakan 4 teks isu. 1, 2, 3, 4. Dan untuk yang kedua di sini kita gunakan 2 label dan 2 teks. Untuk frame reaksi perletakannya, kemudian untuk yang terakhir sama kita gunakan 2 label dan 2 teks. Nah, setelah itu kita edit pada bagian properties setiap variabel terkontrol yang telah kita input. Kita jangan lupa untuk masukkan komen yang kita letakkan paling bawah di sini. Hitung untuk komen hitung dan komen selesai. Untuk label yang pertama, captionnya sudah ganti dengan panjang balok. Kemudian beban P untuk label kedua, captionnya label ketiga, posisi beban A. Beban P, sorry, beban P A yang satuan meter. Yang label 4 jarak X. Label 5 reaksi tentuan RA dalam ton. Yang berikutnya reaksi tumpuan RB
on 27 momen pada posisi beban P KM. Dan yang terakhir kita input pada titik X KN. Nah, setelah itu untuk masing-masing dari nama teksnya juga kita akan ubah. Jadi untuk nama teksnya sendiri tidak berbeda jauh dengan edukasi sebelumnya, namanya kita ubahnya, kita sesuaikan saja. Untuk pertama teks L, kemudian yang kedua ini teks P, isi bebannya teks A, jaraknya ini menjadi teks X, nextnya itu ref temuan RA kita ubah jadi sama dengan RA saja, teks RA, ininya teks RB, kemudian nextnya itu yang pada momen pada posisi P kita ubah dengan MX. Dan yang terakhir itu kita ubah dengan MA. Setelah itu bisa kita input kode program dengan cara yang sama, yaitu dengan klik kanan pada mouse, kemudian kita lihat view code, kemudian atau juga kita bisa klik pada salah satu variabel terkontrolnya yang kita ingin input dengan kode program. Ini saya mengganti ya nama dari CMD hitung dan juga CMD selesai, dan captionnya bisa ganti. Kita ganti dulu. Nah, setelah itu kita langsung lihat view code. Maka kita langsung klik salah satu variabel terkontrol, kita hitung pada komen hitung, kemudian kita langsung masukkan kode programnya. Kita masukkan langsung ke masukkan rumus dasarnya. Rumus dasarnya nggak beda jauh sama eh, rumus dasar studi kasus sebelumnya. Kita lihat ada penelitian rumus di sini. Tapi nanti kita tambahkan rumus lainnya pada studi kasus kali ini, karena pada dasarnya konsep dari studi kasus yang saya kerjakan sekarang itu tidak berbeda jauh. Jadi memiliki prinsip yang sama, namun ada beberapa sedikit perbedaan rumus seperti itu. Tapi dengan jadi yang saya input ini RA, RBN, XMA sama dengan ini merupakan rumus yang kita gunakan dalam perhitungan. Kemudian saya tambahkan syarat. Saya tambahkan syarat kedua. If itu berarti syarat, jadi ada beberapa syarat tertentu dari perhitungan. Jika kita nanti ada beberapa, jadi perhitungan ini kan bergantung pada beberapa kondisi tertentu ya, karena adanya tambahan syarat di sini. Pastikan dalam penulisan kode program yang diinput itu tidak terdapat typo, karena kalau misalnya terdapat typo itu akan membuat bug pada program, karena komputer akan tidak bisa membaca uh, dari kode program yang kita input. Jadi dia komputer tidak akan bisa melaksanakan perintah yang kita input pada kode programnya. Jadi makanya pastikan tidak terjadi typo. Kemudian lanjut kita masukkan pada komen selesai, download me. Kemudian di atasnya di posisi paling atas kita tambahkan
deklarasi variabel dari variabel yang kita gunakan. Nah, ini sudah kita input untuk deklarasi variabelnya. Kemudian bisa langsung kita running programnya untuk kita lakukan uji coba apakah terjadi error atau tidak. Ini saya akan melihat terlebih dahulu variabel-variabel input uji coba yang akan kita gunakan. Ya, oke, sepertinya kita akan menggunakan variabel yang tadi yang kita input pada presentasi sebelumnya, namun dengan jarak X secara acak untuk menguji coba saja di sini. Nah, itu angkanya keluar, berarti untuk nilai perhitungan yang ini aman. Boleh kita masukkan angka secara acak, kita tambahkan nilai negatif angkanya. Kita coba ngetes. Ini juga keluar nilainya, berarti program kita sudah aman dari segi kode programnya. Coba kita dengan menggunakan angka 0 di sini. Ya, tetap saja error karena sekali lagi saya ingatkan bahwasanya program tidak bisa membaca perhitungan bilangan asli dibagi dengan bilangan 0 karena memang secara prinsip matematika bila bilangan asli dibagi dengan bilangan 0 maka itu akan menghasilkan tidak menghasilkan hasil bilangan apapun atau bisa dikatakan tidak bisa ditentukan seperti itu. Nah, untuk ini kita add saja lalu tidak lupa saya tambahkan watermark di sini bahwasanya sebagai tanda bahwa saya membuat program ini. Untuk watermarknya ini bebas ya, bisa ditambahkan atau enggak. Dan langsung kita save. Dengan cara save project, tutor 04 misalkan, tutor 4. Kita save, close lagi, dan untuk lanjut ke studi kasus berikutnya. Kita buka lagi Visual Basic. Kita gunakan lagi standar X ya di sini. Jadi pada studi kasus yang ketiga yang terakhir ini kita akan melakukan perhitungan besaran reaksi peretakan dan nilai momen lentur pada balok di atas dua tumpuan akibat tiga beban terpusat. Baik, langsung saja untuk uh, format visual akan langsung saya atur di sini. Nah, di sini kita menggunakan 3 frame juga sama dan juga uh, ada di sini namun bedanya kita menggunakan lebih banyak tombol comment button, yaitu di sini kita akan menggunakan 4. Ini yang pertama kita input dulu frame-nya. Kita gunakan 3 frame. Lalu untuk captionnya kita ubah terlebih dahulu dengan cara yang sama pada studi kasus sebelumnya. Kemudian yang terakhir kita tambahkan caption reaksi perletakan.
Kemudian untuk komennya sendiri kita menggunakan part. Jadi saya akan tunjukkan bagaimana susunan dari komen yang akan kita gunakan. Seperti ini kurang lebih susunannya. Nah, seperti ini. Itu pada frame pertama kita gunakan dua label dan dua teks. Dengan susunan seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut pada frame kedua kita gunakan tiga label dan juga tiga teks dengan susunan sebagai berikut. Kita tambahkan lagi di sebelah kanan tiga label dan juga tiga teksnya. Kemudian pada frame yang terakhir kita gunakan tiga label dan tiga teks saja. Kita taruh, kita letakkan tiga label. Kemudian kita tambahkan tiga teks di kanan, samping kanan label. Kemudian untuk bagian komen tidak lupa kita edit. Di sini kita gunakan comment input. Untuk di sini kita namakan comment input A saja. Input A dengan captionnya di sini input panjang balok dan posisi momen. Kemudian untuk comment input B kita namakan comment input B di sini dengan captionnya di sini input data beban terpusat. Kemudian kita tambahkan komen hitung di sini. Kemudian di sini kita tambahkan CMD selesainya. Untuk nama dari variabel terkontrol teksnya dan juga label, kita juga tidak lupa untuk mengubahnya. Jadi kita ubah terlebih dahulu baik nama label dan juga captionnya serta nama dari teks. Maka tentunya ini sangat berpengaruh pada program yang kita input nantinya ya. Ini untuk label 1 kita ubah captionnya panjang balok posisi mami X beban P1 beban P2 beban P3 nextnya posisi beban A1 posisi beban A2
posisi beban A3 dengan satuannya meter. Kemudian untuk pada frame reaksi perotakannya labelnya kita ganti menjadi reaksi tumpuan RA atau neton. Kemudian nextnya kita ganti dengan reaksi tumpuan RB. Kemudian nextnya kita ganti dengan momen pada potongan X Nah, setelah itu kita ubah bagian pada name dari setiap teksnya. Di sini untuk yang pertama kita masukkan dengan nama teks L saja, kita sesuaikan dengan studi kasus yang sebelumnya. Ini teks X. Kemudian di sini kita sesuaikan untuk sini untuk teks juga ini teks P1 sesuai dengan keterangan pada label, teks P2, teks P3, teks A1, kemudian di sini teks A2, sini kita tambahkan teks A3, kemudian kita tambahkan di sini RA, teks RA, teks RB, dan kemudian yang terakhir ini MX. Nah, setelah itu bisa kita lakukan import kode program di tampilan input kode program dengan menggunakan view code ataupun mengklik dua kali pada variabel terkontrol yang ingin kita input dengan kode program. Kita masukkan pada CMD hitung ini yang pertama. Pastikan ketika kita menginput kode program itu tidak terjadi typo sekali lagi. Dan untuk namanya ini kita sesuaikan dengan nama-nama yang kita input pada teks karena sebagai keterangan bahwa di kode program bahwa section ini merupakan teks L, teks X, teks P, teks P1, P2, dan seterusnya. Kemudian kita tambahkan syarat di bawahnya.
Ini kita tambahkan syarat pada setiap teks nantinya untuk menentukan hasil yang disesuaikan dengan rumusnya nanti. Dan sebenarnya terjadi kesalahan di sini. Oh, ya, kita tambahkan or, kemudian kita pakai teks RA teks terdefinisi, teks RB teks nanti sebagai keterangan bahwasanya jika syarat ini tidak terpenuhi maka pada kolom teks RX, teks RA dan RB itu tidak akan tertera tulisan tidak terdefinisi. Masukkan rumusnya kemudian di sini dan kita masukkan rumus RB. Nah, ini kita tambahkan lagi rumus syarat. Rumus persyaratannya ini sebenarnya sama ke bawahnya, nanti cuma beda M1, M2, dan juga M3 ya. Kita ubah namanya di sini M2, M3. Setelah itu kita tambahkan teks MX sebagai persyaratan dari rumus di atasnya, yakni M1, M2, dan M3.
Sudah sama. Kita dengarkan dulu kode programnya. M2, M3, M2, M2, A3. Kemudian pada kita tambahkan pada program pada CMD selesai. Download me. Dan nextnya kita masukkan ke program pada command input untuk menentukan nilai-nilai yang akan terinput pada format program yang kita buat. Jadi di sini pada command input A kita masukkan misal pada teks L tadi ya, karena di frame ini data panjang balok itu karena input uh, command input A ini input panjang balok dan posisi momen. Jadi kan itu yang berarti posisinya ada di frame 1 dan frame 1 kita namai tadi dengan teks L dan untuk panjang baloknya dan juga posisi momen X kita namakan dengan teks X. Jadi kita sesuaikan namanya. Teks kita misalkan memasukkan untuk panjang baloknya nanti nilainya sebisa 10. Dan untuk teks X ya kita input dengan 6. Kemudian untuk pamer input B juga kita masukkan di sini. Teks P1 5. Untuk mempermudah, saya copy saja ke bawahnya. Tinggal kita ubah. Saya juga 3, A1, A2, kemudian A3. Nah, ini untuk nilainya bebas. Tapi kita coba masukkan 5, sini 4, ganti 4, 7, kemudian 5, 6, dan juga 3. Ini merupakan kode program dari tahapan studi yang ketiga. Nanti coba kita jalankan dan kita amati apa yang terjadi. Coba kita klik command input panjang balok dan posisi momen, maka akan terinput nilai yang kita input tadi 10 dan 6 pada teks L dan teks X pada kolom format visual yang kita tampilkan di sini 10 dan 6. Dan coba kita klik command input data beban terpusat, maka dia akan terisi pada sesuai frame. Coba lihat di frame data beban terpusat, kita lihat coba ya. Nah, ini terinputkan angka yang tadi kita input pada kode program yang kita tadi input dengan teks P1, P2, P3, A1, A2, dan A3. Itu kita bisa sesuaikan lewat kode program tersebut. Kemudian untuk menghitungnya, nanti hasilnya akan tertampak pada kolom reaksi perletakan di sini, frame reaksi perletakan. Kita coba. Nah, terjadi error sebentar. Sebabnya terjadi error ataupun kesalahan. Ini sudah saya perbaiki tadi. Ternyata ada kesalahan di sini. Terus saya tambahkan dengan angka kali dan ini aja menjadi A1, A2, dan A3. Jadi langsung saja untuk kita coba kembali. Kita input panjang balok dan momen dan input data beban terpusat. Kita hitung. Nah, ini terjadi error set mismatch. Coba lihat apakah terjadi kode yang salah. Ini kesalahan sepertinya terjadi pada rumusnya ya. Ya, terjadi kesalahan pada rumusnya. Di sini saya lupa tambahkan tanda kali lagi.
Kemudian ini seharusnya ditambahkan. Coba kita ulangi, kita tes kembali. Nah, ini sudah keluar hasilnya setelah saya perbaiki tadi rumusnya. Jadi kurang lebih seperti inilah hasil jadi dari pembahasan studi kasus kita yang ketiga. Dan ini angkanya nanti bisa kita ganti. Ketika kita mengecek ini, kita bisa ganti dengan cara kita kembali lagi. Nah, ini tinggal ganti pada bagian ini saja. Kalau misalkan sesuai dengan keinginan. Ataupun angka-angka yang mau dihitung. Misalkan kita mau hitung di sini panjang baloknya 5. Tadi kan teks panjang balok itu kan teks L. Posisi momennya kita ganti 3, dan 3 nya kita ganti 6, ini kita ganti 10, dan ini kita ganti min. Nah, maka pada saat kita uji coba, angka yang masuk juga akan sesuai yang kita input pada program. Kan 5, 3, dan min 4, dan 10. Kemudian kita hitung, nah, maka hasilnya juga akan mengikuti. Seperti itu. Kita langsung klik selesai. Lalu jangan lupa setelah programnya sesuai, kita save saja. Jadi tutor terakhir, kita save, tutor terakhir, 1. Jadi kurang lebih seperti itu pembahasan dari studi kasus yang saya laksanakan, baik itu pada umumnya studi kasus bahasan ini mengenai perhitungan nilai momen lentur dan juga reaksi perletakan dari balok di atas beberapa tumpuan dan akibat beberapa beban terpusat yang berbeda pada setiap studi kasusnya. Namun pada studi kasus yang saya kerjakan ini memiliki prinsip yang sama dengan rumus dasar yang sama, namun ada beberapa tambahan rumus pada setiap studi kasusnya tergantung dengan perhitungan yang diinginkan hasilnya seperti itu. Dan juga untuk format visualnya juga disesuaikan dengan kebutuhan ataupun sistematis perhitungan yang digunakan pada perhitungan reaksi perletakan dan nilai momen lenturnya seperti itu. Jadi kesimpulan yang saya dapat ambil dari pelaksanaan studi kasus ini adalah kode program yang digunakan sejatinya memiliki dasar prinsip yang sama pada setiap studi kasusnya, namun memiliki tambahan rumus yang berbeda dan juga beberapa tambahan syarat pada beberapa studi kasus untuk menyesuaikan dengan hasil perhitungan yang akan dihasilkan pada saat proses perhitungan atau running program. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Irfan Dwi Kurniawan dengan NIM 22052608878 dari offering B313AB S1 Teknik Sipil Universitas Negeri Malang. Mohon undur diri dan sekian dari penjelasan saya mengenai beberapa studi kasus yang telah saya tampilkan dalam video.